Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi ya dengan Miss Della. Teman-teman, semoga hari ini teman-teman dan keluarga diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar sains mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Yuk kita lihat. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Teman-teman sudah siap? Kalau begitu kita mulai ya. Perkembangbiakan tumbuhan, Miss akan review dulu. Nah, perkembangbiakan tumbuhan untuk apa, Mbak? Tumbuhan itu berkembang biak. Yang pertama, agar tidak punah. Yang kedua, untuk melestarikan jenisnya, dan yang ketiga untuk menambah populasi ya. Jadi agar si tumbuhan tersebut di dunia ini tidak habis ya, tetap ada regenerasi lagi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif. Nah, yang sekarang akan kita pelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif. Miss akan review dulu sedikit. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses penyerbukan. Penyerbukan ini adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemarin teman-teman sudah belajar mengenai bagian-bagian atau organ dari bunga. Nah, perkembangbiakan generatif ini berarti untuk tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang memiliki bunga ya. Kemarin teman-teman sudah melihat prosesnya seperti apa, kemudian contoh-contoh bunganya juga seperti apa. Dan siapa saja yang bisa membantu proses penyerbukan. Kemarin teman-teman sudah belajar. Sekarang kita langsung saja ke perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau dalam kata lain tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, dengan cara apa? Makhluk hidup ini nantinya berasal dari tubuh induknya. Jadi langsung dari tubuh induknya kemudian menjadi makhluk hidup yang baru atau tumbuhan yang baru, seperti itu ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada vegetatif alami dan yang kedua ada vegetatif buatan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama vegetatif alami. Vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara alami tanpa bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri ya, tanpa adanya bantuan dari manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, prosesnya itu secara alami. Apa saja ya yang termasuk ke dalam vegetatif alami? Nah, yang pertama, macam-macam vegetatif alami itu yang pertama dengan cara spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi memperbanyak tumbuhan. Contohnya apa saja tumbuhannya? Ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini kalau teman-teman pernah lihat, dia suka adanya di tembok. Tapi temboknya yang belum dicat ya teman-teman, biasanya di belakang rumah kayak gitu ya. Nah, selain tumbuhan paku, ada juga jamur. Ada juga suplir. Kalau suplir ini adalah tanaman hias. Yang kedua, cara vegetatif alami itu adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contohnya apa ya? Yuk kita lihat. Ada pisang. Nah, kalau teman-teman terlihat jelas di sini di sebelah pohon pisang ini ada seperti ini ya, kecil. Nah, ini namanya tunasnya, tunas pisang. Nah, tunas ini akan menjadi calon atau bakal pisang yang baru seperti itu. Tumbuhnya dari mana ya? Asalnya dari tubuh si pisang ini sendiri yang gede. Kemudian dia tumbuh tunas. Nah, si tunas ini kalau ditanam lagi akan menjadi pohon pisang seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya contoh yang kedua ada bambu. Selain bambu ada tebu. Nah, tebu juga sama ya, di sini ada tunasnya nih. Dan yang terakhir ada ini ya teman-teman. Yang terakhir ada sebentar. Yang terakhir tadi ada nanas. Kalau teman-teman bisa terlihat ya, di sini ada nanas ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas ya. Nah, yang ketiga, cara vegetatif alaminya
adalah tunas adventif. Yang tadi tunas, kok yang sekarang tunas adventif ya? Apa bedanya? Nah, ingat ya, kalau tunas ini berasal dari batang tumbuhannya. Sedangkan kalau tunas adventif adalah nih, terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jadi, kalau ini disebut juga tunas daun. Nah, apa saja contoh tumbuhannya? Yang pertama ada cocor bebek. Ini adalah tumbuhan cocor bebek. Kalau teman-teman bisa melihat dengan jelas, di sini ada bagian kecil ini ujungnya ada bunganya. Nah, bunganya ini yang berfungsi sebagai perkembangbiakan secara tunas adventif. Nah, selain tunas adventif, di sini ada tumbuhan begonia namanya. Yang selanjutnya ada sukun. Itu adalah contoh macam-macam tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Yang selanjutnya ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah yang pertama, ada bawang merah, kemudian ada bawang bombay, lalu ada bawang putih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman membantu ibu memasak di dapur ya, melihat bawang merah itu kan seperti ada lapisan-lapisannya ya. Nah, ini namanya umbi lapis, lapisan yang mengelilingi daun. Nanti si daunnya ini atau batangnya ya, maaf, lapisan daun yang mengelilingi batang. Nanti batangnya ini yang akan menjadi tumbuhan baru gitu, teman-teman. Yang selanjutnya ada bawang bombay, sama ya. Kalau bawang bombay juga ada lapisan-lapisannya. Begitu juga dengan bawang putih. Itu umbi lapis. Selanjutnya ada umbi lagi nih, teman-teman. Umbi apa ya? Umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar ini adalah akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Dengan kata lain, tumbuhan-tumbuhan yang akarnya bisa dimakan. Memang ada, kita lihat ya contohnya. Yang pertama ada wortel. Teman-teman, kalau teman-teman menanam wortel kan seperti ini ya. Jadi ini kan dipotong kemudian ditanam. Nah, akan menjadi ini yang akan tumbuh. Nah, ya ini juga yang akan kita makan ya. Berarti ini adalah akar dari si wortel itu sendiri. Jadi akarnya bisa dimakan seperti itu. Selain wortel ada juga lobak dan juga ada singkong. Sama ya, singkong juga. Kalau teman-teman lihat yang nampak di atas permukaan tanah kan hanya ini ya, batangnya dan juga daunnya. Sedangkan pas teman-teman cabut, di dalamnya ada singkong yang bisa kita makan. Nah, itu namanya umbi akar. Selanjutnya ada umbi batang. Kalau umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhannya, berarti kalau tadi kan akarnya yang bisa dimakan. Kalau ini tumbuhan yang batangnya bisa dimakan. Contohnya ada kentang, ada bengkoang, ada juga ubi jalar ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah ya. Contoh tumbuhannya ya ada stroberi, kemudian ada arbe ya, ada juga rumput teki, bisa juga blueberry bisa. Jadi intinya ini yang merambat seperti ini ya teman-teman ya. Cara bertumbuhnya gitu, menjalar di dalam tanah. Nanti si tangkainya ini akan memperbanyak dirinya sendiri seperti itu. Jadi yang nempel ke tanah akan tumbuh akar di bawah tanah ini. Nah, dari akar ini akan tumbuh tumbuhan baru dan seterusnya sampai merambat jadi banyak seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada teman-teman, ada rizoma ya, atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah ya, kayak gitu. Nah, jadi akar yang menjalar di dalam tanah contohnya ada kunyit, ada lengkuas, ada kencur ya. Selain ini juga harusnya ada jahe ya, kayak gitu. Jadi jahe itu biasanya dimanfaatkan untuk obat batuk atau untuk menghangatkan tubuh. Nah, cara berkembang biak jahe itu adalah dengan cara rizoma, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang terakhir. Ternyata tumbuhan juga bisa membelah diri. Apa saja contohnya yang membelah diri? Nah, berarti membelah tubuh induknya. Contohnya ada alga merah dan ganggang hijau ya. Jadi nanti ini akan membelah
kemudian menjadi tumbuhan yang baru seperti itu. Itu adalah jenis-jenis atau macam-macam vegetatif alami. Kita review ya. Yang pertama ada spora, yang kedua ada tunas, ketiga ada tunas adventif, keempat ada umbi lapis, kemudian ada umbi akar, umbi batang, ada geragi atau stolon, ada rizoma atau namanya, Miss lupa, rizoma nama lainnya adalah akar tinggal atau rimpang. Rizoma nama lainnya adalah akar tinggal atau rimpang. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara membelah diri ya. Teman-teman harus ingat contoh tumbuhannya seperti apa dan berkembang biaknya dengan cara apa. Oke teman-teman, itu adalah macam-macam vegetatif alami. Nah, kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang kedua. Kalau alami tadi kan tanpa bantuan manusia, berarti kalau yang ini perkembangbiakan dengan bantuan manusia ya. Jadi dibantu, dia mah tidak bisa sendiri. Nah, kita langsung saja ke macam-macamnya, macam-macam vegetatif buatan. Yang pertama ada vegetatif buatan dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah melakukan stek? Sebetulnya stek itu gampang ya. Nah, stek ini sendiri dibagi menjadi 3. Ada stek batang. Nah, kalau stek batang contohnya bunga mawar, kemudian bunga melati, kemudian ada tebu dan juga ada singkong. Caranya gimana? Cara stek batang? Nah, teman-teman tinggal memotong batang dari tumbuhan. Misal nih, Miss mau stek batang singkong. Nah, nanti Miss potong bagian batang singkongnya. Nah, kemudian dari potongan ini Miss masukkan atau Miss simpan ke dalam tanah ya. Nah, disimpan di dalam tanahnya. Nah, nanti dari batang yang tadi dipotong ya disimpan ke dalam tanah. Jangan dikubur ya, tapi ini ditanam ya di dalam tanahnya. Nanti akan tumbuh akar. Nah, dari akar itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Seperti itu teman-teman untuk cara stek batang. Nah, ada lagi. Yang kedua ada stek pucuk. Berarti ini yang dipotongnya adalah pucuknya. Ada apa saja? Contohnya ada daun mint. Ada juga daun teh ya. Kayak gitu. Yang terakhir stek ada stek daun. Yang bisa berkembang biak dengan stek daun, yang pertama ada begonia, kemudian ada ini ya tanaman lidah mertua kita kenalnya ya. Nah, ada juga yang cocor bebek kayak gitu. Sebetulnya sama ya kayak tunas adventif. Jadi Miss kan kemarin sudah bilang ya bahwa tanaman itu bisa berkembang biak dengan berbagai macam cara. Contohnya kayak tadi singkong nih, selain di stek bisa juga di umbi akar. Kalau stek daun selain begonia sama apa ini tadi cocor bebek, selain stek daun bisa juga dengan cara tunas adventif. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua prosesnya itu adalah mencangkok. Mencangkok yaitu mengupas bagian kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus atau tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Langkahnya seperti apa ya? Yuk kita lihat. Yang pertama nih, misal Miss punya sebuah pohon. Pohonnya Miss kuliti. Nah, sampai terlihat daging dari si pohon tersebut. Setelah dagingnya terlihat, Miss akan menyimpan atau bukan menyimpan ya, membungkusnya dengan tanah humus yang tadi sudah dicampur pupuk. Kemudian dari tanah humus itu Miss akan ini akan balut dengan plastik sampai tidak ada ruang gitu ya. Setelah itu Miss beri lubang sedikit-sedikit agar udara bisa masuk. Lama-kelamaan, dari si hasil cangkok ini akan tumbuh daun ya, akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian kesini bisa menjadi besar dan seterusnya. Jadi ini mah dilakukan di pohon itu sendiri, tidak dipotong ya teman-teman, hanya dikuliti saja. Nah, ingat, pohon yang bisa dicangkok adalah ciri-cirinya harus pohon yang berkayu kayak gitu ya. Cirinya berkayu gimana Miss? Ya kalau misalkan dipukul si pohonnya itu keras gitu ya, tidak lembek seperti pisang. Kalau pisang mah namanya batang basah gitu ya teman-teman.
Oke, apa saja yang bisa dicangkok? Contohnya ada pohon mangga, ada pohon jambu, dan juga ada pohon jeruk. Masih banyak lagi sebetulnya contohnya ya, cuma nanti teman-teman boleh cari yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, vegetatif buatan yang ketiga adalah menyambung atau enten. Apa itu enten? Yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Ingat ya teman-teman, harus sejenis. Maksudnya gimana sih Miss? Misal nih, langkahnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan gini, Miss punya dua pohon mangga. Yang satu, pohon mangganya itu akarnya bagus, akarnya kuat, tapi buahnya sangat asam. Yang kedua, pohonnya itu misalkan akarnya itu kurang kuat, tapi buahnya sangat manis. Miss bingung nih, gimana caranya ya? Nah, untuk menghasilkan buah yang manis dan akar yang kuat, Miss bisa menyambung atau mengenten tanaman tersebut, menggabungkan dua tanaman tersebut. Dengan cara apa? Nah, dipotong yang satu. Nah, yang buahnya manis dipotong, kemudian disambungkan ke akar yang kuat. Disambungkannya dengan apa? Boleh dengan tali atau apapun ya. Nah, nanti lama-lama tubuhannya akan merekat, kemudian akan menjadi pohon mangga yang manis dan berakar kuat gitu ya. Tapi tadi kuncinya harus sejenis tanamannya. Maksudnya gimana? Ya mangga dengan mangga, nggak bisa teman-teman menyambungkan. Misalkan akarnya jeruk, buahnya nanti mangga, ya nggak bisa ya, harus sejenis. Misalkan jeruk yang manis tapi akarnya tidak kuat, satu lagi jeruk yang akarnya kuat tapi tidak manis, bisa disambungkan. Oke teman-teman, itu contohnya ya. Jadi apapun tanamannya tapi harus sejenis. Kemudian yang keempat adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara okulasi atau menempel. Apa ya maksudnya? Okulasi atau menempel ini berarti menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Langkahnya seperti ini. Ya, nah jadi ini mah bukan dipotong seperti tadi yang enten ya, tapi ini mata tunisnya diambil, dicongkel, kemudian ditempelkan ke batang yang lain yang tadi sudah dilubangi. Nanti diikat aja. Nah, nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru, unggulan. Sama fungsinya seperti yang enten, cuman prosesnya saja yang berbeda. Ini mah ditempel, kalau tadi mah disambung. Tanamannya apa saja ya, sama, harus tanaman yang sejenis ya. Seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman adalah dengan cara merunduk ya. Nah, apa itu merunduk? Merunduk itu adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Langkahnya seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. Tapi syaratnya tumbuhannya harus yang memiliki batang yang lentur. Kalau batangnya yang keras, nanti saat dirundukkan akan patah ya, kayak gitu. Nah, contohnya apa saja? Contohnya seperti tadi stroberi. Nah, stroberi selain bisa dengan cara geragi, bisa juga dengan cara dirundukkan. Kan stroberi memiliki batang yang lentur ya teman-teman ya. Nah batang ini bisa teman-teman rundukkan ke dalam tanah. Misalkan dengan bantuan kayu atau apapun ya. Nah, nanti dari rundukan ini, setelah ada batang yang nempel ke dalam tanah, akan tumbuh akar. Akar ini akan menumbuhkan tanaman yang baru sehingga merambat dan menjadi lebih banyak. Contoh tumbuhannya ada stroberi, arbe, ada juga melati bisa, atau alamanda. Nanti teman-teman cari sendiri contoh-contoh yang lainnya. Sebetulnya masih banyak ya. Nah, itu dia contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif buatan. Kita review ya, ada 5 cara. Yang pertama stek atau memotong bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua ada cangkok atau menguliti dan membungkusnya dengan tanah humus. Yang ketiga ada cara enten atau menyambung. Keempat ada okulasi atau menempel. Dan yang terakhir ada merunduk. Oke teman-teman, itu adalah macam-macam vegetatif buatan. Nah teman-teman, sekarang kan kita sudah belajar mengenai vegetatif dan generatif. Vegetatif ada 2, ada buatan dan vegetatif alami.
Teman-teman jangan tertukar ya, caranya seperti apa dan contoh tumbuhannya seperti apa. Ingat ya teman-teman, ada banyak tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan dua cara atau lebih. Jadi teman-teman gak usah heran, Miss kok kemarin mangga generatif sekarang vegetatif? Ya memang karena tadi bisa lebih dari satu cara ya, seperti itu. Oke teman-teman, Miss punya quotes, intelligence plus karakter is goal of true education. Nah, kecerdasan serta karakter adalah tujuan pendidikan yang sejati. Jangan lupa terus belajar, terus mengulang pelajaran karena akan menjadi lebih hebat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu pembahasan untuk vegetatif alami dan buatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.